Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triway Supriyanto dari SMK Negeri 1 Tulung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang router gateway dengan mikrotik. Berikut ini tampilan untuk mikrotiknya. Mikrotik ini menggunakan mikrotik tipe RP9412ND yang mana sudah support untuk wireless sehingga WiFi bisa menggunakan ini. Alat-alat yang dibutuhkan: satu, router board mikrotik. Yang berikutnya kabel data. Kabel data ini fungsinya untuk menggantikan kabel power dari router board ini. Jadi kabel power router board ini bisa digantikan hanya dengan menggunakan kabel data ini yang nantinya akan dicolokkan di USB laptop. Ini busnya kemudian dicolokkan di USB laptop. Sudah. Kemudian alat berikutnya yaitu handphone yang sudah support tethering. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan internet kabel ataupun ISP, sehingga kita hanya menggunakan HP yang sudah support tethering. Kemudian berikutnya yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini untuk menghubungkan antara router dengan laptop kita, yang mana nantinya kita bisa menyeting router sehingga nanti bisa terhubung ke internet. Oke, langsung saja. Ini saya masukkan ke router, yang satunya saya masukkan ke laptop. Kemudian saya hidupkan hotspotnya. Sudah ya. Kemudian untuk mengakses mikrotik, kita ada beberapa software, diantaranya adalah Winbox. Kenapa saya memilih Winbox? Karena di Winbox ini sudah menggunakan tampilan GUI, Graphical User Interface, sedangkan software yang lain masih menggunakan CLI, Command Line Interface, yaitu PuTTY. Oke, langsung saja. Saya menggunakan Winbox versi 3.0. Di sini sudah muncul MAC address, IP address, identity, version, dan port. Portnya di sini RP9412ND. Oke, karena di sini IP addressnya masih 0000, yaitu defaultnya mikrotik. Kemudian di laptop saya juga saya belum nyeting IP, maka di sini saya loginnya menggunakan MAC address. Jadi tanpa IP kita bisa login dengan MAC address. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kita konekkan. Ya, sudah terhubung. Ini menu-menu yang ada pada mikrotik cukup banyak sekali, tapi kita hanya menggunakan beberapa menu saja. Oke, langsung saja. Karena kita koneksi internet menggunakan tethering, maka fungsi wireless di sini nanti dia akan menangkap sinyal WiFi yang ada pada hotspot dari HP kita. Oke, kita nyalakan wirelessnya. Kita buka di bagian wireless. Di sini fungsi wireless sebagai karena dia mengambil sinyal wireless dari HP, maka di sini fungsinya sebagai station. Sebelum ke sini, karena HP saya lindungi dengan password, maka saya masuk ke security profile terlebih dahulu. Di sini saya tambahkan WPA PSK, WPA2 PSK, WPA YAP. Di sini passwordnya 12345678. Sekali lagi 12345678.
Oke, sudah. Di sini saya ganti namanya password. Oke, di sini saya sudah menggunakan password. Kemudian kembali ke interface wirelessnya. Ya. Di sini pada security profile ini saya milih password. Kemudian saya akan menyekat. Ya. Di sini akan muncul SSID yang ada di sekitar kita. Kebetulan di sini hanya muncul satu SSID saja, maka kita dengan mudah menghubungkannya. Kita konekkan. Sambil menunggu. Oke, agak lama. Coba saya cek passwordnya apakah sudah benar atau belum. Ya, sudah muncul R. Saya tutup HP saya kembalikan lagi. R yang artinya running, artinya router kita sudah terhubung dengan HP kita. Sekarang berikutnya adalah kita hubungkan atau kita agar router kita mendapatkan IP secara otomatis, maka kita set DHCP client, IP DHCP client, tambahkan di sini interface, bagian interface, karena interface dari MikroTik ini nanti mendapatkan IP secara otomatis dari wireless, maka di sini saya pilih WLAN 1. Nanti ya, pastikan di sini bound, kemudian dia mendapatkan IP address. Ya. Oke, sudah. Berikutnya kita konfigurasi IP address di Ether 1 atau IP yang terhubung ke klien. IP address. Di sini IP dynamicnya sudah muncul. IP-nya, networknya sudah bisa ditambah dan 192.168.10 1 Apply. Berikutnya kita setting DNS, IP DNS. Ya. Pada dynamic server secara otomatis dia sudah mendapatkan karena kita sudah set secara otomatis atau DHCP client. Kita tinggal mencentang pada allow remote requestnya saja. Allow remote request, apply. Oke. Kemudian berikutnya itu IP firewall. Ya.
Kita pilih NAT. NAT kepanjangannya adalah Network Address Translation. Ya, kita pilih tambah. Kemudian bagian general, chain-nya ada dua, DSCNet dan SOSNAT. Kita pilih SOSNAT. Kemudian out interface. Out interface ini adalah yang menuju ke internet. Tadi kita internetnya menggunakan wireless, maka di sini kita pilih WLAN 1. Actionnya mass query. Action mass query. Lalu apply. Oke. Sudah. IP. Kita cek coba mau ini terminal. Apakah router kita sudah terhubung ke internet? Kita coba ping ke ya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya router kita sudah terhubung ke internet. Pertanyaan sekarang adalah apakah laptop kita sudah terhubung ke internet? Kita coba apakah sudah terhubung ke internet. Ya, ternyata belum. Langkah selanjutnya adalah kita berikan IP otomatis untuk komputer klien, atau sementara ini adalah komputer kita yang kita gunakan. Caranya adalah kita pilih IP, kemudian DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Di sini interface-nya yang kita pilih adalah Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena klien yang terhubung dari router ke laptop adalah melalui Ether 1. Kita pilih Ether 1, next. DHCP address-nya adalah network dari IP Ether 1, kemudian next lagi. Gateway-nya IP dari router 1, next. Ya. Di sini address to give out, artinya IP yang akan dipinjamkan ke klien. Di sini ringnya adalah 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Kita next. Ini server sesuai yang di atas kita. Next. List time 3D, ini artinya 3 hari. Kita next saja. Oke, selesai. Apakah sudah bisa mengakses? Belum. Kita cek apakah kita sudah mendapat IP atau belum. IP kita 1.21, coba kita lihat. Kita obtain, kita mendapatkan IP 115. Maksudnya sudah dapat IP ya, 10.254. Kita coba pinter ya, sudah bisa. Kita mestinya sudah bisa untuk mengakses internet. Ya, sudah bisa. Sudah bisa untuk mengakses internet. Ya. Oke, lancar. Baik, demikian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Kita jumpa lagi di materi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.